Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Angga Dwi Cahyo dengan NPM 2305040015 dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan dan menampilkan program yang sudah saya buat, yaitu tentang sistem manajemen hotel, yang terdapat dua program. Yang pertama yaitu pemrograman Java dan pemrograman berbasis web. Selanjutnya saya akan menampilkan database yang sudah saya buat. Untuk databasenya saya beri nama DB Manajemen Hotel dan terdapat satu buah tabel bernama kamar. Dan untuk strukturnya seperti ini. ID menjadi foreign key, tipe datanya integer, dan lain-lainnya seperti ini. Lalu lanjut di bagian pemrograman Java-nya. Di database connection ini bertanggung jawab untuk menyediakan koneksi ke database, menggunakan enkapsulasi dengan atribut private untuk menyimpan detail koneksi database, dan menggunakan konsep reusability atau ketergunaan ulang melalui metode static get connection. Di atribut private ini di atribut private ini mengimplementasikan enkapsulasi untuk menjaga keamanan detail koneksi database. Ini URL database-nya, ini username database, dan ini password database. Lalu untuk metode statik menggunakan reusability dengan menyediakan koneksi yang dapat dipanggil tanpa membuat objek. Di bagian ini menggunakan driver manager untuk mendapatkan koneksi ke database berdasarkan URL, user, dan password. Kita lanjut di kamar.java. File ini adalah kelas abstrak yang mempresentasikan data umum untuk kamar hotel, menggunakan inheritance sebagai superclass untuk kelas kamar standar dan kamar deluxe. Menggunakan encapsulation untuk menjaga keamanan data melalui atribut privat dan akses melalui getter dan setter. Dan juga menggunakan polymorphism melalui metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subclass. Ini untuk atribut privat yang digunakan untuk menjaga enkapsulasi. Untuk selanjutnya yang bagian ini, konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi data kamar, dan ini getter dan setternya atau encapsulationnya. Lanjut di bagian ini abstract method menggunakan polymorphismnya atau overriding untuk mengimplementasikan spesifik pada subclass. Ini untuk menghitung total harga kamar, dan ini untuk mendapatkan tipe kamar. Lanjut di kamar standar. Kamar standar .java ini adalah kelas turunan dari kamar yang mempresentasikan tipe kamar standar, menggunakan inheritance dengan mewarisi atribut dan metode dari kelas kamar. Dan lalu menggunakan polymorphismnya. Maaf, saya agak kurang bisa membaca dengan jelas polymorphismnya. Saya akan ganti dengan overriding saja. Menggunakan overriding untuk mendefinisikan metode abstrak dari kelas induk. Ini adalah konstruktor menggunakan inheritance untuk mengambil konstruktor dari kelas induk, yaitu kamar. Terus bagian ini mengimplementasikan metode abstrak dari kelas induk menggunakan overriding. Lanjut di bagian kamar deluxe.
File ini adalah kelas turunan dari kamar yang merepresentasikan tipe kamar deluxe, menggunakan inheritance dengan mewarisi atribut dan metode dari kelas kamar. Juga menggunakan overriding untuk mendefinisikan metode abstrak dari kelas induk. Bagian ini atribut tambahan khusus untuk kamar deluxe. Ini privat string fasilitas tambahan ini untuk fasilitas tambahan kamar dan privat double tambahan harga ini untuk biaya tambahan untuk fasilitas kamar tersebut. Lalu untuk bagian ini menggunakan kon- menggunakan inheritance untuk memanggil konstruktor dari kelas induk yaitu kamar. Untuk getternya di bagian ini, getternya itu untuk atribut tambahan atau encapsulationnya. Terus di bagian ini mengimplementasikan metode abstrak dari kelas induk menggunakan overriding. Lanjut di bagian kamar truth CRUD. File ini bertanggung jawab untuk operasi CRUD yaitu create, read, update, dan delete pada data kamar di database. Menggunakan konsep OOP dengan memanfaatkan kelas database connection untuk mendapatkan koneksi ke database. Untuk bagian ini fungsinya untuk mendapatkan semua kamar dari database. Konsep polymorphismnya digunakan untuk menentukan tipe kamar seperti kamar standar atau kamar deluxe berdasarkan data yang diambil. Lalu untuk bagian ini berfungsi untuk membaca data kamar dari database. Lalu bagian ini menggunakan polymorphismnya membuat maaf untuk bagian ini menggunakan polymorphismnya yang digunakan untuk membuat objek kamar standar. Lalu polymorphismnya bagian ini digunakan untuk membuat objek kamar deluxe. Lalu untuk fungsinya itu untuk menambahkan fungsi di bagian ini ya. Untuk menambahkan data kamar baru ke database, konsepnya encapsulation yang diterapkan dengan menggunakan getter untuk mengambil data dari objek kamar. Lalu di bagian ini fungsinya untuk memperbarui data kamar. Konsepnya itu encapsulation yang diterapkan dengan menggunakan getter untuk mengambil data dari objek kamar. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir ini fungsi menghapus data kamar dari database. Nah, ini. Lalu lanjut di bagian kamar dialog.java-nya. Kamar dialog Java ini adalah dialog untuk memasukkan atau mengedit data kamar menggunakan konsep OOP seperti enkapsulasi melalui atribut privat dan getter atau setter, serta pewarisan karena dialog digunakan sebagai superclass. Ini adalah atribut privat yang digunakan untuk maaf, mengimplementasikan enkapsulasi untuk menjaga keamanan data komponen input yang privat ini. Lalu ini combo box
J combo box ini digunakan untuk opsi drop down. Number format ini untuk menampilkan format rupiah. Lalu ini status apakah data dikonfirmasi, ini label untuk menampilkan ukuran kamar, dan itu sudah, itu saja. Lanjut di bagian ini, bagian ini menggunakan konstruktor, menggunakan, maaf, untuk konstruktor di bagian ini menggunakan inheritance dengan memanggil konstruktor dari superclass JDialog. Ini digunakan untuk memanggil konstruktor superclass. Ini digunakan untuk mengatur tata letak menggunakan grid back layout. Ini digunakan untuk mengatur ukuran dialog. Dan yang ini digunakan untuk menampilkan dialog di tengah jendela utama. Lalu untuk bagian ini itu formatter untuk angka dalam format rupiah. Jadi bila pokoknya harga itu saya atur menggunakan format rupiah. Lalu di bagian ini menggunakan grid back constraint, maaf, grid back constraint untuk mengatur tata letak komponen. Bagian ini untuk input nomor kamar. Nah, ini label untuk kamar. Nah, maaf, ini label untuk nomor kamar dan ini text file untuk input nomor kamar. Di bagian ini untuk input tipe kamar, label untuk kamar. Ini untuk label tipe kamar. Ini drop down untuk memilih tipe kamar. Dan selanjutnya bagian ini display untuk ukuran kamar. Lalu bagian ini untuk input harga dasar. Terus bagian ini untuk input tambahan harga. Yang tambahan harga itu hanya bisa diakses jika memilih tipe kamar deluxe. Lalu bagian ini untuk input fasilitas. Jika menggunakan tipe kamar fasilitas standar tidak muncul, maksudnya apa ya? Pokoknya ini digunakan untuk input fasilitas itu aja. Dan selanjutnya ini untuk input durasi menginap. Ini input status. Ini tombol OK dan cancel. Ini event listener tipe kamar. Polimorfismnya mengubah atribut berdasarkan tipe kamar yang dipilih. Ini untuk ukuran kamar standar. Dan tambahan harga tidak berlaku di kamar standar. Terus untuk ini fasilitas dinonaktifkan untuk tipe kamar standar. Lalu di kamar jeluk ukurannya otomatis 30 meter persegi dan fasilitasnya diaktifkan, yaitu bisa memilih fasilitas apa tadi saya lupa. Sebentar. Long dan jacuzzi seperti di soal.
Tadi saya malah menampilkan di web ya. Seharusnya di ini. Nah, ini. Kalau menggunakan tipe kamar deluxe itu bisa memilih akses jacuzzi atau akses, maksudnya bisa memilih jacuzzi atau akses long. Lanjut sampai mana tadi ya? Nah, ini untuk tombol OK menandai data telah dikonfirmasi, menutup dialog. Lalu ini tombol cancel. Ini menambahkan formatter untuk input rupiah. Jadinya harga-harga itu dibuat menjadi format ke rupiah. Dan ini getter dan setternya untuk atribut mengimplementasikan enkapsulasi seperti ini. Lalu ini fungsi parsing teks rupiah menjadi angka. Karena saya kurang tahu ya di database yang saya buat itu untuk rupiah itu saya memakai, coba saya cek, lupa ya. Harga itu memakai double gitu. Jadi saya menggunakan seperti ini. Lalu yang terakhir kamar GUI.java. Kamar GUI.java ini adalah kelas GUI untuk menampilkan data kamar hotel menggunakan konsep MVC, dan kelas ini berfungsi sebagai view yang berinteraksi oleh pengguna. Ini atribut untuk tabel dan model data. Ini bagian ini berfungsi untuk mengelola operasi cerut pada kamar. Untuk bagian konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi tampilan GUI. Bagian ini, untuk bagian ini selanjutnya panel header yang digunakan untuk menampilkan judul aplikasi. Selanjutnya bagian ini panel tengah untuk menampilkan data kamar. Bagian ini tabel untuk menampilkan data kamar. Terus untuk lanjut di bagian ini, panel tombol digunakan untuk menyediakan tombol untuk operasi CRUD. Kalau tabel data ini untuk memuat data awal ke tabel. Selanjutnya apalagi ya? Selanjutnya untuk seperti ini. Untuk tombol edit. Nah, untuk tombol edit ini seperti ini. Dan untuk tombol hapus seperti ini. Ini bagian ini untuk memuat data kamar dari database ke tabel. Lalu untuk fungsi yang bagian ini untuk mengonversi teks rupiah menjadi angka. Ini fungsi utamanya itu buat menjalankan aplikasi. Baik, saya beri contohkan tampilannya. Misal kita akan menambahkan sebuah kamar. Untuk nomor kamar, misal saya akan menambahkan 201, tipe kamar standar. Kalau standar ini otomatis akan
seperti di soal ya, apa, ukuran kamarnya menjadi 20 meter persegi, kalau deluxe 30 meter persegi. Harga dasar saya masukkan saja untuk kamar 500.000. Nah, untuk kamar standar tidak ada tambahan harga dan fasilitas. Untuk durasi menginap 2 malam saja. Status misal tersedia. Nah, ini datanya akan keluar seperti ini. ID 56, nomor kamar 201, tipe standar, ukuran kamar 20 meter persegi, harga dasar 500.000, durasi menginap 2 malam. Fasilitas tambahan karena menggunakan tipe standar tidak ada dan tambahan harga juga tidak ada karena menggunakan tipe standar. Status tersedia, ini total harganya. Karena harga dasar 500.000, durasi menginapnya 2 malam jadi 1 juta. Misal saya edit, ini menjadi deluxe, harga dasarnya misal 1 juta, untuk tambahan harga 500.000. Ini biar gampang saja. Ini saya ubah harga dasarnya 800.000. Tambahan harga 200.000. Untuk fasilitas bisa memilih. Saya akan pilih akses long. Untuk durasi menginap 4 malam. Status saya ubah ke terisi. Nah, ini outputnya akan muncul seperti ini setelah diedit. Nomor kamar 201, tipenya yang yang tadi standar menjadi deluxe, ukuran kamarnya berubah menjadi 30 meter yang sebelumnya 20 meter. Harga dasarnya berubah menjadi 800.000, durasi menginap 4 malam, fasilitas tambahan akses long, tambahan harga 200.000 dan statusnya terisi. Jadi totalnya untuk semua ini 400.000. Tombol refresh ini berguna untuk, kan ini kan dua pemrograman dijadikan satu, menggunakan satu database ya. Nah, ini misal saya menambahkan dari sini, agar muncul di sini saya klik tombol refresh ini. Dan ini tombol hapus sudah berfungsi dengan baik. Lanjut di bagian pemrograman webnya, berbasis web. Database-nya masih sama menggunakan yang tadi. Ini untuk database connection-nya. File ini bertanggung jawab untuk menyediakan koneksi ke database, menggunakan enkapsulasi dengan atribut privat untuk menyimpan detail koneksi database, dan menggunakan modularitas untuk membuat koneksi yang dapat digunakan di seluruh aplikasi. Untuk atribut privatnya ini untuk menyimpan detail koneksi database atau encapsulation. Untuk konstruktornya seperti ini, yang digunakan untuk membuat koneksi ke database saat objek diinisialisasi. Ini karena saya membuat koneksi menggunakan MySQL. Ini menampilkan pesan error jika koneksi gagal. Tapi untuk mengetes database koneksinya sudah saya hapus. Ini menggunakan metode getter untuk mendapatkan koneksi atau encapsulation-nya. Lanjut di kamar PHP. Kamar PHP ini mendefinisikan kelas abstrak atau kamar dan 2 kelas turunan, yaitu kamar standar dan kamar deluxe, menggunakan inheritance untuk pewarisan dari kamar ke kamar standar dan kamar deluxe. Lalu menggunakan encapsulation dengan atribut protect atau private, menggunakan polymorphism-nya melalui metode abstrak hitung harga yang di-override di kelas turunan. Ini atribut protect untuk mengimplementasikan encapsulation dengan membatasi akses hanya untuk kelas ini dan turunannya. Ini konstruktor
yang digunakan untuk maaf, konstruktor untuk maaf, sekali lagi mohon maaf, ini konstruktor untuk menginisialisasi data umum kelas kamar. Lalu bagian ini getternya yang digunakan untuk menggunakan encapsulation untuk menyediakan akses aman ke atribut. Lalu bagian ini metode abstrak harus diimplementasikan oleh kelas turunan, yaitu overriding. Dan yang ini kamar, tuh, dan yang ini kamar standar, kelas turunan dari kamar yang merepresentasikan tipe kamar standar. Ini kamar deluxe, kelas turunan dari kamar yang merepresentasikan tipe kamar deluxe. Ini atribut tambahan yang dideklarasikan sebagai privat untuk menjaga enkapsulasinya. Lalu bagian ini konstruktor untuk menggunakan inheritance untuk memanggil konstruktor dari kelas induk serta maaf, menginisialisasi atribut tambahan. Lalu untuk getter di bagian ini, getter untuk atribut tambahan encapsulationnya. Lalu di bagian ini implementasi metode abstrak dari kelas induk polymorphismnya atau overriding. Ini untuk menghitung total harga berdasarkan harga dasar, tambahan harga, dan durasi menginap. Lanjut di add.php. Ini fungsinya untuk mengimpor file database connection PHP untuk koneksi ke database menggunakan konsep encapsulation karena detail koneksi disimpan dalam atribut privat di database connection. Bagian ini. Lalu untuk bagian ini untuk memeriksa apakah permintaan berasal dari metode POST. Lalu bagian ini membuat instansi dari database connection dan digunakan untuk membuat konsep encapsulation karena akses ke koneksi database dilakukan melalui get connection. Lalu ini get connection ini. Lalu di bagian ini mengambil data dari form input, tidak ada akses langsung ke database, semua dilakukan melalui metode koneksi atau encapsulation. Ini nomor kamar, tipe kamar, standar atau deluxe. Ini menentukan ukuran format berdasarkan tipe. Jika standar 20, kalau deluxe 30 meter persegi. Ini untuk menghapus format angka dan menyimpan sebagai integer. Saya kemarin sempat bingung juga bagian ini. Lalu ini untuk durasi menginap. Ini status kamar yang jika diakses itu tampilannya tersedia atau terisi. Ada dua opsi pilihan itu. Lalu lanjut di bagian ini. Ini untuk menentukan query berdasarkan tipe kamar. Polimorfismnya yaitu menangani data secara berbeda berdasarkan tipe kamar, yaitu kamar standar atau kamar deluxe. Ini query untuk kamar standar. Lalu ini untuk menyiapkan query. Ini untuk mengikat parameter. Lalu ini untuk bagian ini untuk mengambil data tambahan untuk tipe kamar deluxe. Seperti ini.
Lalu di bagian ini itu tuh query untuk kamar deluxe seperti ini. Lalu untuk di bagian ini menjalankan query dan memeriksa hasilnya. Ini jika ini untuk menampilkan pesan error jika query-nya gagal. Lalu ini untuk tampilannya saya menggunakan Bootstrap seperti ini. Lalu di edit selanjutnya edit.php. Ini mengimpor file bagian ini digunakan seperti tadi untuk mengimpor file dari database connection.php untuk koneksi database menggunakan encapsulation detail koneksi disembunyikan di dalam kelas database connection. Ini yang bagian ini digunakan untuk membuat instansi dari koneksi database dan bagian ini untuk mendapatkan koneksi melalui metode get connection. Sama seperti yang di add.php tadi. Lalu untuk tuh, bagian selanjutnya ini digunakan untuk mengecek apakah permintaan berasal dari get metode get untuk mendapatkan data berdasarkan ID. Ini digunakan untuk mengambil ID kamar dari parameter URL. Lalu untuk ini query untuk mendapatkan data kamar berdasarkan ID. Bagian ini untuk menyiapkan query, lalu bagian ini mengikat parameter encapsulation untuk keamanan query. Ini untuk menjalankan query dan ini mendapatkan hasil query dan yang ini mengambil data dalam kamar bentuk array. Lalu untuk bagian ini itu digunakan untuk menampilkan pesan jika pesan data tidak ditemukan. Lalu selanjutnya bagian ini digunakan untuk mengecek apakah permintaan berasal dari metode POST untuk mengupdate data. Ini mengambil data dari forum dan lain-lainnya untuk seperti ini. Sudah ada keterangannya ini, sudah saya kasih keterangan. Lalu untuk polymorphism-nya, logika berbeda untuk tipe kamar dan kamar deluxe. Ini kamar standar. Untuk kamar standar itu nomor kamar, tipe ukuran kamar, harga dasar, dan durasi menginap. Jika menggunakan, lalu untuk mengambil data tambah bagian ini digunakan untuk mengambil data tambahan untuk tipe kamar deluxe. Kamar deluxe itu ada tipe, ukuran, harga dasar, durasi menginap, status, fasilitas tambahan, dan tambahan harga. Ini digunakan untuk menjalankan query update dan bagian ini menampilkan pesan error jika query gagal. Dan ini HTML-nya saya tetap menggunakan Bootstrap seperti ini. Lalu di delete PHP ini masih sama ya, ini digunakan untuk fitur delete. Tadi kan ada digunakan untuk fitur tambah, ini edit, ini delete. Tuh seperti ini. Di bagian ini masih sama seperti yang dari yang tadi untuk mengimpor file database connection untuk koneksi ke database dan menggunakan encapsulation
detail koneksi disembunyikan di dalam kelas database connection. Ini menggunakan untuk memeriksa apakah permintaan berasal dari metode POST. Lalu ini menggunakan enkapsulasi koneksi hanya dapat diakses melalui metode get connection. Yang ini maksud saya. Terus yang ini untuk mendapatkan koneksi ke database. Ini digunakan mengambil ID dari data yang dikirim melalui pos. Lalu ini query untuk menghapus data kamar berdasarkan ID. Yang ini. Lalu untuk menggunakan polimorfismnya, query ini menangani semua tipe kamar, termasuk kamar standar atau kamar deluxe dengan logika yang sama. Ini untuk menyiapkan query SQL-nya, dan yang ini untuk mengikat parameter untuk memastikan keamanan mencegah SQL injection. Ini untuk menjalankan query penghapusannya. Dan ini untuk menampilkan error. Selanjutnya di index.php. Index.php ini digunakan untuk ya, tampilan ininya. Apa ini namanya? Ini bagian ini untuk mengimpor file database connection untuk koneksi database yang tadi. Dan ini juga masih sama. Mengimpor file untuk bagian ini mengimpor file kamar yang berisi kelas abstrak dan kelas turunannya. Lalu selanjutnya di bagian ini fungsi untuk mendapatkan semua data kamar dari database menggunakan polimorfismnya untuk menciptakan objek kamar standar atau kamar deluxe berdasarkan tipe kamar, dan menggunakan encapsulation untuk mengakses data kamar melalui metode getter pada kelas kamar. Seperti ini. Membuat koneksi ke database menggunakan encapsulation metode get connection. Ini adalah query untuk mendapatkan semua data kamar. Ini untuk menjalankan query. Ini array untuk menyimpan objek kamar. Lalu untuk bagian ini polimorfismnya digunakan untuk membuat objek berbeda berdasarkan tipe kamar. Ini untuk membuat objek kamar standar. Ada ID, nomor kamar, harga dasar, status menginap, ukuran kamar, dan untuk objek kamar deluxe seperti ini. Ada ID, nomor kamar, harga dasar, status, dan ada tambahan untuk fasilitas tambahan sama tambahan harga dan ukuran kamar. Intinya di kamar standar itu hanya ada ID, nomor kamar, harga dasar, status, durasi menginap, dan ukuran kamar. Jika di kamar deluxe itu ada tambahan fasilitas tambahan sama tambahan harga. Dan untuk ukuran kamarnya itu berbeda. Kalau kamar standar 20 meter persegi, kalau kamar deluxe 30 meter persegi. Lalu ini digunakan untuk mengembalikan array ke objek kamar. Lalu bagian ini digunakan untuk memanggil fungsi untuk mendapatkan semua data kamar. Lalu ini ke HTML-nya. Saya tetap menggunakan Bootstrap. Ini headernya atau judul halamannya. Ini untuk
button tambah kamar, refresh. Ini tabel data kamarnya. Terus ini iterasi data kamar menggunakan PHP. Ini tombol edit, ini tombol hapus, dan ini menggunakan JavaScript, mengimpor JavaScript bootstrap-nya. Baik, saya akan menampilkan yang sudah saya buat untuk tambah kamar dulu. Misal saya akan menambahkan nomor kamar 200, tipe kamar standar aja dulu. Standar Kak. Untuk ukuran kamar yang standar itu otomatis 20 meter persegi. Harga dasar saya coba masukkan 1 juta. Durasi menginap 2 malam. Status tersedia saja. Nih akan muncul seperti ini. Nomor kamar 200. Seperti ya pokoknya muncul seperti yang saya tambah input tadi. Lalu jika saya edit menjadi tipe kamarnya menjadi deluxe, maka ukuran kamarnya akan berubah menjadi 30 meter persegi. Harga dasar 1 juta, saya ubah ke ya tetap 1 juta saja. Durasi menginap 4 malam, fasilitas tambahan bisa memilih jacuzzi atau akses long. Saya memilih jacuzzi saja. Tambahan harga 500.000 saja. Status saya ubah ke terisi. Munculnya akan seperti ini. Nah ini. Ini kan tadi harga dasarnya 100.000, durasi menginapnya 4 malam, fasilitas tambahan jacuzzi, tambahan harganya 500.000, status tersedia, dan ini total harga dari semua ini. Ini kan harga dasarnya 1 juta. Jika 4 malam berarti 4 juta. Lalu tambahan harganya 500.000. 500.000 dikali 4 malam. Dan jumlahnya itu seperti ini. 4. Ini tombol refresh untuk merefresh. Karena ini satu database dibuat 2 program, yaitu program Java dan program web. Nah, itu kan tadi saya sudah menambahkan ini di pemrograman webnya. Saya akan menampilkan di Java, saya tinggal refresh begini. Dan kebalikannya, jika saya menambahkan melalui Java, lalu saya klik refresh, maka akan muncul di sini. Ini jika perlu untuk database-nya, akan muncul juga di kamar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata ataupun kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.